Bisa kami mulai ya untuk acaranya. Mohon izin Pak, saya mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sorry. Pak, suaranya kecil, Mbak. Ya, kenapa Pak? Suaranya kurang jelas. Ini baru tadi kecil kali. Oh iya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat datang yang terhormat Bapak Faizal Safa selaku Ketua Badan Kejuruan Teknik Industri Persatuan Insinyur Indonesia. Selamat datang Bapak. Bapak Wiza Hidayat selaku Ketua Organizing Committee. Selamat datang Bapak. Bapak Ibu Panitia dan calon awardee Industrial Engineering Awards 2024, selamat datang dan selamat bergabung di sosialisasi Industri Engineering Awards 2024. Perkenalkan, nama saya Salsabianus Sabrina yang akan memandu jalannya sosialisasi pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita sama-sama untuk mendengarkan sambutan dari Bapak Faizal Safa selaku Ketua BKT IPI. Kepada Bapak Faizal Safa dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak moderator, dan pertama-tama saya ucapkan kepada semua sahabat dan kolega daripada Teknik Industri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya senior yang sangat atensi ini hadir, Prof. Anang. Selamat siang Prof. Anang. Ya, dan semua kolega dari BKTI dan seluruh perguruan tinggi. Terima kasih. Sekretaris Bung Riza nih yang aktif untuk bisa mengengage bersama-sama dengan Bu Rina untuk acara ini tersukseskan. Ya. Baik, izin Prof. Anang, saya ingin sampaikan 1-2 menit saja mengenai inisiatif daripada Award Industry Engineering ini yang pertama kali perdana dilakukan sejak BKTI dilahirkan, dan ini menjadi sebuah masterpiece daripada apresiasi kami terhadap seluruh para insan akademisi ya, yang telah berkarir, menghabiskan waktu dan tenaga serta pikirannya dalam dunia keteknik industrian. Perlu kita sadari, setiap persoalan yang terjadi pada bangsa ini adalah persoalan teknik industri. Kalau kita boleh jujur pada basically seperti itu. Dan apa yang sudah kita pelajari para guru-guru kita, termasuk Prof. Anang hari ini, adalah yang sebenarnya menjadi awal dari persoalan yang harus diselesaikan dengan beberapa model teknik industri dan sistem. Ini yang hari ini disebut akhirnya kan menjadi Industrial Engineering and System. Ya, itu yang membuat kita menjadi confident bahwa hanya TI yang bisa dijadikan sebagai piloting setiap penyelesaian solusi persoalan di dalam bisnis proses. Karena kita orang bisnis proses, maka tentu kita memiliki satu empati terhadap seluruh para insan akademisi. Dan ini menjadi awal kebangkitan dari industri yang kita tahu hari ini terjadi deindustrialisasi. Dan kemarin juga kami BKTI baru diundang oleh satu institut dengan Kementerian Luar Negeri mengenai bagaimana deindustrialisasi makin menajam. Ya. Jadi bukan makin membaik, tapi makin memburuk hari ini. Dan untuk itu kita perlu lahirkan beberapa champion-champion dari beberapa program-program studi di Indonesia yang hari ini ratusan program studi teknik industri yang ada di Indonesia ini. Untuk itu nanti Bung Wiza mungkin akan detailkan bagaimana proses daripada selection ya tentang award ini, dan kami secara khusus menyampaikan terima kasih terutama kepada juri yang sudah terbentuk dipimpin oleh Pak Ilham Habibu, Ketua Tim Juri. Tentu kita ingin memberikan satu ya penghargaan yang mungkin tidak seimbang dengan apa yang sudah diberikan oleh para insan akademisi. Tapi paling tidak ini bisa memberikan sebagai motivasi dan spirit untuk tidak berhenti berkarya. Karena karya yang agung adalah karya yang tidak pernah pamrih atas apa yang dihasilkan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faizal atas sambutannya. Baik, untuk melanjuti acara selanjutnya,
mari kita sama-sama mendengarkan pemaparan dari Bapak Wiza Hidayat selaku Ketua Organizing Committee. Kepada Bapak Wiza dipersilakan. Baik, terima kasih. Mohon cek dulu suara saya kedengeran, Mbak Sabila. Kedengeran ya? Kedengeran Pak, jelas. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dan Ibu. Hari Jumat di akhir pekan, di hari yang berbahagia ini. Terima kasih atas kehadirannya di sesi sosialisasi Industrial Engineering Awards 2024. Perkenalkan, saya Wiza Hidayat. Saya adalah ketua panitia dari ajang acara ini, Industrial Engineering Awards 2024. Dan dalam kurang lebih 10-15 menit ke depan, izinkan saya memaparkan agenda kegiatan kita yang insya Allah akan kita laksanakan di bulan Agustus 2024. Saya izin screen ya. Oh iya, ikut dong. Udah. Kampus-kampus yang Ini ada yang bocor suaranya, bisa tolong dibantu, Sabila. ya makanya. Oke, udah kelihatan ya layar saya ya. Halo, udah kelihatan ya layar saya? Maaf. Sudah Pak, sudah. Make sure aja. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu dan rekan-rekan yang saya hormati, insan teknik industri yang ada di seluruh Indonesia. Kami akan mengadakan acara yaitu Industrial Engineering Awards 2024 yang insya Allah akan kita adakan di tanggal 30 Agustus 2024. Acara ini mengusung tema Innovative Engineering for Sustainable Development in Shaping the Future of Indonesia. Kami adalah mewakili Badan Kejuruan Teknik Industri Persatuan Insinyur Indonesia, bagian dari Persatuan Insinyur Indonesia yang fokus terhadap lulusan jurusan dari teknik industri. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya hormati, tentang Industrial Engineering Awards, acara ini diangkat dengan membawa semangat to serve, to innovate for the countries. Insya Allah acara ini adalah ajang penganugerahan penghargaan kepada 3 segmen utama, kategori utama dari penghargaan ini, yaitu industri, universitas, dan juga individu yang dipandang telah berjasa besar bagi pengembangan industri di Indonesia. Acara ini dilaksanakan 30 Agustus 2024. Sebenarnya pada tanggal 10 Agustus 2024 ini adalah Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Kita dekatkan bulannya, yaitu di bulan Agustus, dilakukan berdekatan dengan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Kemudian Industrial Engineering Awards ini akan diketuai oleh Dewan Juri kita, yaitu Bapak Ilham Akbar Habibie, dan juga beserta jajaran. Mungkin mohon izin saya sebutkan juga satu persatu ya Bapak dan Ibu. Insya Allah susunan Dewan Jurinya adalah yang pertama Bapak Bakti Santosoludin. Alhamdulillah insya Allah sudah bergabung juga bersama kita di sini ya. Ada Pak Bakti. Selamat sore Pak Bakti. Sore, terima kasih Riza. Ya. Kemudian ada Pak Indra Cahya Kusuma Subrata, Pak Didit, ya. Kemudian ada Pak Catur Hernanto, saya nggak tahu apakah sudah bergabung di sini ya. Kemudian ada Ibu Rina Fitriana, ya Ibu Rina, selamat sore Bu Rina. Kemudian ada Bu Rina, selamat sore. Kemudian ada Bapak Syadik Helmi Umar. Kemudian ada Pak Rio Andi Sapada, dan kemudian yang terakhir saya sendiri, Wiza Hidayat. Kami berada di bawah koordinasi ketua kami, yaitu Bapak Faisal Safa, Ketua Badan Kejuruan Teknik Industri Persatuan Insinyur Indonesia. Kemudian kategori penghargaan dari acara ini adalah ada 3, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah dari akademisi, yang kedua adalah dari industri, dan yang ketiga adalah dari pemerintahan. Nah, masing-masing dari kategori ini dibagi 2 lagi, yaitu Lifetime Achievement Awards, ya, ada 3 di sini,
dan juga Outstanding Achievement Awards. Nah, kemudian kita juga akan membuat satu kategori penghargaan khusus, yaitu kategori In Memoriam Lifetime Achievement, yaitu intinya ini sebuah penghargaan untuk menghormati dan mengenang kontribusi luar biasa dari tokoh-tokoh teknik industri Indonesia yang telah berpulang. Kemudian apa saja, mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu ya, apa saja sih syarat dan ketentuannya untuk bisa mendapatkan penghargaan ini? Yang pertama dari segmen akademisi, kita bagi dua, yaitu kategori dosen teknik industri dan juga kategori ketua program studi teknik industri. Nah, yang pertama kategori dosen teknik industri yang kita harapkan yang pertama memiliki jabatan di pemerintahan, universitas, atau di organisasi profesi. Kemudian yang kedua adalah dosen program studi teknik industri. Yang tiga berpendidikan minimum S3. Dan yang keempat memiliki jabatan fungsional lektor kepala atau guru besar. Kemudian yang dari kategori ketua program studi teknik industri, yaitu yang pertama ketua program studi teknik industri, berasal dari program studi teknik industri yang berakreditasi unggul dan akreditasi general IABI. Kemudian yang ketiga memiliki jabatan fungsional lektor kepala atau guru besar. Kemudian yang kedua dari segmen industri, syarat dan ketentuannya adalah ini anggota PI atau non anggota PII minimum berusia 40 tahun pada 1 Januari 2024. Lulus S1 atau S2 dari program studi teknik industri dari universitas di Indonesia atau mancanegara. Yang keempat, menjabat dalam posisi senior seperti komisaris, direktur utama, direktur, kepala divisi, dan jabatan eksekutif lainnya. Yang kelima, warga negara Indonesia. Yang keenam, tidak terlibat kasus pidana. Yang ketujuh, memiliki prestasi yang tentunya berdampak besar pada pembangunan bidang teknik industri di Indonesia. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, adapun timeline pendaftaran dan penjuriannya ini yang sekarang ini kita akan buka ya. Sekarang ini sudah dibuka proses pendaftarannya dan kemudian proses pendaftaran ini akan kita tutup di tanggal 31 Juli 2024 pukul 24 malam. Kemudian setelah itu tanggal 1 sampai 9 Agustus ini akan masa penjuriannya 1 sampai 9 Agustus. Kemudian kita akan umumkan hasil penjuriannya tanggal 12 sampai 14 Agustus 2024. Kemudian insya Allah kita akan melakukan penyerahan penghargaan pada tanggal 30 Agustus 2024. Acaranya insya Allah start jam 18.30 sampai selesai. Nah, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan yang saya hormati, ini adalah link pendaftaran untuk mengikuti ajang Industrial Engineering Awards ini ya. Silakan Bapak dan Ibu pilih berada di segmen mana, apakah berada di segmen akademisi, segmen industri ya, atau di segmen pemerintahan. Ini linknya bisa diketik ya di browsernya, nanti akan masuk ke halaman Google Form, silakan diupload data-data yang dibutuhkan di situ. Nah, kemudian mungkin apakah ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, event ini apakah yang saya mau ikut apakah berbayar nih untuk ikut ini ya. Nah, event ini adalah event yang untuk pendaftaran ini gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi kita membuka seluas-luasnya seluruh insan teknik industri, seluruh alumni-alumni lulusan teknik industri yang ada di seluruh Indonesia, kita mencari hidden gem alumni teknik industri yang kiprah karyanya luar biasa, yang mungkin kita nggak tahu ada di mana, tapi dia berkarya sangat luar biasa, sangat kita nantikan ya. Dan acara ini untuk para peserta tidak dipungut biaya sama sekali. Insya Allah kita akan menjalin relasi, kita akan membuka sponsorship yang insya Allah bisa mendukung jalannya acara kita ini. Tetapi untuk seluruh peserta ini tidak dipungut biaya sama sekali. Kemudian ini kami menginformasikan kita juga akan turut mengundang Bapak Erlangga Hartarto sebagai keynote speech kita, dan saat ini Bapak Erlangga Hartarto adalah Ketua Dewan Penasihat di BK Teknik Industri, Persatuan Insinyur Indonesia.
Baik, kemudian sedikit gambaran ya di acara puncak nanti tanggal 30 Agustus 2024, acaranya seperti apa sih? Kurang lebih gambarannya ya. Acara ini insya Allah kita akan laksanakan di Suhana Hall, lokasinya di Jakarta, di Energy Building, di SCBD. Targetnya jumlah pesertanya adalah 150 orang. Ya, kita akan sebar undangan start dari jam 5 sore. Mungkin bisa kita sholat di sana, ada ramah tamah ya jam 18.30 kita akan memulai acara atau jam 7 ya kurang lebih jam segitu. Target pesertanya adalah perusahaan, akademisi dan juga komunitas. Tentunya Bapak dan Ibu yang terpilih sebagai pemenang penghargaan dari event ini tentunya akan diundang ke acara ini. Kemudian alur pendaftaran peserta undangan ini nanti akan lebih teknis ya Bapak dan Ibu yang mendapatkan undangan ya nanti akan dikirimkan undangan melalui surat atau email atau nomor WhatsApp. Kemudian peserta mengkonfirmasi kehadirannya dan peserta akan mendapatkan scan barcode dan scan barcode ini dibutuhkan untuk registrasi saat tiba di venue. Nah, ini sebagai gambaran ya, kurang lebih alur registrasi ulang pesertanya ya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian ada juga kita akan adakan dinner dan networking, entertainment, mini chamber music ya. Jadi acara puncak nanti tanggal 30 Agustus kita akan adakan acara yang sifatnya lebih fun ya. Karena kita yang terpenting dari event ini adalah networking-nya. Kita bisa menjalin relasi dengan baik sesama insan alumni teknik industri. Acaranya akan kita buat senyaman, sefun mungkin untuk kita bisa membangun relasi dan mendapatkan inspirasi dari para alumni-alumni teknik industri yang mendapatkan penghargaan pada malam tersebut. Kemudian ini juga kita membuka program charity, yaitu beasiswa untuk mahasiswa aktif teknik industri di seluruh Indonesia. Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, program beasiswa ini juga insya Allah akan kita usung untuk menjadi salah satu highlights dalam acara ini. Tetapi ini adalah saat ini kita juga sedang berusaha untuk mengumpulkan dana dari para donatur dan juga para sponsor ya. Insya Allah dengan adanya dana yang kiranya kita bisa dapatkan nanti, ya mudah-mudahan dananya dapat lebih ya, itu akan kita alokasikan untuk program beasiswa ini. Kemudian ini juga sebagai program charity dari acara ini ya, dengan adanya surplus dari kegiatan ini kita akan memberikan sumbangan peralatan atau workshop untuk perguruan tinggi negeri maupun swasta. Nah, ini kami highlight sekali lagi ya, ini subject to sponsorship ataupun donatur yang sedang kami approach saat ini ya, mudah-mudahan insya Allah kita bisa mendapatkan surplus dari acara dan kita akan alihkan untuk memberikan sumbangan untuk charity. Kemudian ini beberapa community partner ya, kita Persatuan Siswa Indonesia tentu bekerja sama dengan BKSTI, Badan Kerjasama Penyelenggara Pendidikan Tinggi Teknik Industri Indonesia. Kita juga bekerjasama dengan Kadin Indonesia, Apindo, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan juga Ikatan Sarjana Teknik Industri dan Manajemen Industri Indonesia. Beberapa media partner kita akan bekerja sama ya, dan nanti insya Allah acara ini akan kita gaungkan secara nasional, mudah-mudahan bisa mencapai khalayak umum yang banyak se-Indonesia. Kurang lebih demikian Bapak dan Ibu paparannya. Jika ada pertanyaan, mangga saya buka sesi Q&A-nya dan akan dimoderatori oleh Mbak Salsabila sebagai moderator di acara sore hari ini. Demikian, terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wiza atas pemaparannya. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang ingin bertanya, mungkin boleh tekan tombol raise hand terlebih dahulu. Nanti akan saya persilahkan untuk bertanya. Silakan. Baik, Pak Anang, silakan Pak. Iya, masih di mute Pak. Ya, paham dulu. Ya, kedengaran nggak suara saya?
Kedengaran nggak suara Pak. saya? Silakan. Hah? Kedengaran Kedengaran, nggak suara Pak? saya? Hah? Kedengaran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya baru mendengar beberapa hari ini, tahun kemarin, dan menceritakan adanya awards ini. Oleh karena itu mereka tanyakan, gimana Pak Nas, Pak? Lihatlah gitu, ikut-ikut. Jadi sebetulnya saya sangat antusias sekali dan melihat satu ide yang bagus sekali untuk mendorong kita untuk berkreasi, berkarya lebih banyak lagi dalam bidang teknologi. Tapi saya khusus saja lah, singkat, jadi mungkin saya akan mencoba mencolokkan diri karena saya melihat bahwa mungkin kesempatan untuk mengenalkan inovasi atau yang saya kembangkan teori-teori yang saya kembangkan hampir untuk bidang teknik industri, yaitu dalam bidang matematika, computer science, dan OR, operation research. Ya. Tapi setelah syarat-syaratnya itu kelihatan saya tidak memenuhi syarat. Karena saya pensiunan, ya di situ nggak ada, dibatasi orangnya hanya yang bukan, dibatasi orang yang di akademi, bukan di akademisi, jadi apa, kedudukannya dan sebagainya. Tapi kan saya pensiunan nih, pengacara, pensiunan banyak acara. Apa memenuhi syarat nggak? Ini kalau nggak memenuhi syarat ya saya hanya mendukung, tapi saya nggak ini apa riset ini. Ini pertanyaan yang saya tanyakan pertama kali ya. Itu aja. Dia syarat-syarat akan jadi calon peserta itu kan akademisi kan kelihatan sekali, kelihatan saya nggak memenuhi syarat. Gitu. Betul nggak? Baik, Pak. Pak Wiza, bagaimana mau langsung dijawab Baik. saja atau ditampung Baik. dulu, Pak? Ya Pak Anang, selamat sore Pak. Salam Pak. Pak bisa ya. Itu saya baca itu Pak. Ya itu. Ya Kelihatan Pak Anang. Nah, salam Pak. Pak Anang, mungkin jika berkenan, saya mohon izin saya memperkenalkan di sini ada Ibu Rina Fitriana, ya dari Dewan Juri kita juga, yang kebetulan kita berbagi tugasnya penjuriannya yang bagian untuk akademisi dengan Bu Rina nih. Jadi Bu Rina, mohon silakan Bu Rina, ada silakan masukannya Bu Rina. Terima kasih Bu Rina. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Wiza. Prof. Anang, kalau Prof. Anang kan udah profesor, jadi ya boleh Pak. Apa? Itu kita juga ada kategori long life achievement gitu Pak. Jadi memang yang buat yang sudah sangat senior gitu nanti ada penghargaannya gitu Pak. Silakan Pak untuk mendaftar gitu karena Bapak kan profesor, jadi sudah memenuhi kriteria tersebut. Jadi saya bisa tanya, bukan yang itu. Saya itu lebih banyak bukan achievement, tapi banyak kan inovasi yang saya kembangkan. Itulah. Iya, betul Pak. Ada Kalau ya, boleh profesor ya. itu kan syaratnya juga susah ya untuk bisa menjadi profesor itu ya pasti ada kan prestasi-prestasi dari seorang itu apalagi kalau dia sampai menjabat di pemerintahan. Nah, itu yang kita akan angkat Pak. Justru prestasi-prestasi seperti itu yang kita akan angkat sebagai prestasinya teknik industri karena kan kita dari BKTI gitu Pak. Justru kan kita pengen melihat ini prestasinya para pakar teknik industri ini apa aja. Itu yang kita ingin angkat sebenarnya Kak. Belum jelas ya. Saya itu hanya lihatnya sebagai 3 kategori ya. Ini lihat orangnya atau lihat prestasi daripada achievement-nya, achievement inovasinya gitu loh mas saya. Saya sih lebih banyak condong kepada inovasinya gitu ya. Apa inovasi dalam bidang apa aja silahkan pemerintah dan sebagainya. Jangan karena long life, karena saya sudah lama, jangan. Bukan jangan ya. Saya sih lebih pribadi tertarik karena yang saya ingin sampaikan ini penemuan saya gitu ya, bukan berapa lama saya kerja di ITB atau di bidang teknologi, tapi saya ingin TI ini mempunyai suatu kontribusi ilmu yang besar menurut saya, tidak hanya TI, yang saya lihat, yang saya nemukan di bidang yang lain, yaitu bidang matematika dan computer science. Nah ini kan menarik ini itu. Ya mungkin ini yang saya tadi sangat tertarik, bukan nggak tahu, didorong teman-teman yang lainnya.
Pak Anang ayo ikut gitu. Wah, makanya saya tadi nelfon Abdel, ya, gimana nih? Ikutnya mana nggak? Ya, sekarang makin jelas. Jadi memang saya, apakah saya bisa ikut dalam bidangnya ini ya? Bukan karena long life, bukan yang itu. Saya yang ini kontribusi ilmunya itu aja. Ya, saya boleh Bisa kasih Bapak, komentar jawabannya nih. bisa ini. Ya, Saya silakan boleh. Pak Bakti. Ini ada Pak Bakti dari Dewan Juri juga Pak Bakti. Mau Selamat nggak? sore Pak Ya, Anang, Pak apa Bakti. kabar Pak? Ya, masih. Salam sehat Pak Anang. Kedengaran Pak suara saya Pak? Ya, kedengeran. Ya, ya, Masih. ya. Ya Pak Anang, jadi saya pikir memang untuk penjurian ini nanti kan akan digodok ya Pak di tim juri. Tim juri ini kan akan beberapa orang. Jadi di situ nanti mungkin kita akan bikin pembobotan lah Pak, ya kan, antara jabatan, antara penemuan-penemuan, antara prestasi-prestasi yang ada di orang-orang yang diusulkan tersebut, sehingga nanti semoga-moga juri ini bisa istilahnya memberikan pendapatnya, memberikan penilaiannya secara apa ya, secara positif, secara berintegrasi gitu ya, sehingga nanti hasilnya juga semoga bisa baik dan sesuai dengan harapan dari komunitas teknik industri yang ada di Indonesia. Ya terus terang ini kan baru pertama ya Pak Anang, jadi saya akan meminta kepada tim juri nanti untuk bisa mempertimbangkan masukan dari Pak Anang ini, sehingga nanti di dalam penilaian itu apa yang disampaikan oleh Pak Anang ini yaitu kriteria bahwa orang-orang yang juga berhasil menemukan cara baru, menemukan teori baru, itu juga ada pembobotan nilainya gitu loh Pak Anang. Sehingga nanti kalau kita total seluruh pembobotan itu, ya insya Allah kita bisa mendapatkan apa namanya penilaian yang betul-betul profesional dan baik gitu ya, dan hasilkan juga pemenang, bukan pemenang lah, artinya orang-orang yang memang berhak menerima achievement tersebut gitu, award tersebut gitu loh Pak Anang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Dan terus terang kita belum pernah bertemu nih tim juri secara lengkap. Jadi terima kasih masukannya Pak Anang. Nanti saya bahas juga dengan tim juri yang lain, sehingga betul-betul di dalam tim juri ini kita mempunyai penilaian yang betul-betul profesional gitu loh Pak Anang. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Yang kedua juga saya ingin bertanya kepada Riza, ini yang mendaftarkan ini harus dirinya sendiri atau boleh orang lain gitu ya. Jadi mungkin belum terlalu jelas di situ. Sehingga apa namanya, kadang-kadang orang Indonesia itu kan suka malu-malu ya Riza ya. Saya nggak mau ngajuin sendiri, saya biarin diajukan oleh orang lain gitu. Nah ini mohon diperjelas gitu ya di dalam metode pencalonannya itu, sehingga betul-betul semua orang yang punya apa namanya kesarjanaan di teknik industri dan juga punya sertifikasi dari BKT-IPI itu bisa berpartisipasi. Itu mungkin dari saya Pak Anang, dan juga untuk bisa tolong jawab. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Pak Bakti, terima kasih. Terima kasih Pak Bakti. Izin Pak Prof Anang, saya menjawab pertanyaan Pak Bakti tadi. Memang acara ini memang dirancang tidak harus yang bersangkutan saja yang daftar, karena ini sifatnya link yang bisa diisi oleh siapapun. Jadi misalnya ada kita mau merekomendasikan teman kita atau kita mau mendaftarkan orang lain, itu sangat-sangat bisa dan sangat dimungkinkan dengan metode yang kita siapkan sekarang ini. Nah, hanya saja nanti nama-nama yang kita terima akan melewati proses penjurian yang akan kita lakukan secara profesional ya, mudah-mudahan. Jadi yang penting namanya kita terima dulu, dan data-datanya bisa lengkap, bisa menggambarkan kiprah dan pencapaiannya apa saja. Nggak harus yang bersangkutan yang daftar, yang didaftarkan oleh rekannya pun sangat-sangat bisa. Kurang lebih gitu Pak Bakti jelasannya. Terima kasih Pak Bakti. Pak Prof Anang, terima kasih Pak. Terima kasih Riza.
Cukup jelas. Terima kasih, Silakan. Pak Bakti. Mungkin dari yang lain ada yang pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Anang, Pak Bakti, Terima kasih. Bu Rina, dan Riza atas pertanyaan dan jawabannya. Untuk itu saya buka pertanyaan selanjutnya. Apakah Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya? Saya boleh tanya, Halid saya Bu, namanya Halid saya. Oh, ya, baik. Bapak Halid, dipersilakan Pak untuk bertanya. Maaf saya tidak open cam karena sedang di jalan. Tadi sama-sama dengan Ketua BKTI saya ikut meetingnya, jadi sekarang sudah bisa jadi jalan. Ya terhormat Pak Bakti, Pak Ketua BKTI, Pak Miza, ada Ibu Mohon maaf, Rina ya. Ya, mohon maaf, selamat suaranya semuanya. agak kurang Assalamualaikum jelas. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf Pak, suaranya agak kurang jelas. Oh belum gak jelas ya? Agak terputus Atau tadi Pak. Ya, oh, gitu ya. Sekarang gimana? Jelas nggak? Atau sudah nanti Pak, aja? sudah. Atau nanti saja saya nanya. Nanti saja deh. Nggak apa-apa, Pak. Cukup jelas kok, Pak. Oh, Silakan udah Pak jelas. Halid. Nah, udah jelas, Pak. Ya, terima kasih Pak Wiza. Jadi saya juga sudah mengikuti acaranya sangat bagus ya. Terus mengenai kategorinya Pak, supaya nanti juga panitia itu tidak terlalu banyak seleksi kategori atau kualifikasi yang sebaiknya didaftarkan oleh rekan ya. Karena ada juga kemungkinan nanti ya kita pasti daftarkan dosen-dosen kita kan ya, untuk mendapatkan award ini itu. Karena ini kan pertama kalinya acara Industrial Awards. Untuk itu sebaiknya dari panitia juga buat kategori atau kualifikasi yang jelas untuk dinominasikan ya sebagai calon penerima award ya. Tidak harus dari gelar tapi juga bisa juga kualifikasinya itu disyaratkan pernah punya prestasi apa atau punya apa ya misalnya. Kalau di negara kan ada bintang jasa. Kalau di teknik industri ada kualifikasi tertentu. Nanti mungkin dari Bapak Ibu dosen bisa kasih tambahan masukan. Ini karena saya juga mohon maaf nggak konsen sambil nyetir. Jadi silakan dilanjut pertanyaan kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Halid. Silakan Pak Wiza dapat dijawab Pak pertanyaannya. Tambahan boleh? Bu? Halo? Silakan, Tambahan boleh? Pak Anang. Silakan, silakan. Lupa ya. Tadi saya memikirkan akademisi itu lebih banyak kepada fungsi, yaitu satu, pendidikan, dua, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Itu yang saya lihatnya tadinya. Mudah-mudahan ini sebagai satu masukan aja lah. Jadi ada pendidikan, yaitu penelitian, dan ini pengabdian masyarakat oleh setiap orang yang ada di akademisi ya. Itu aja sebagai satu input aja ya. Mungkin bisa dipakai input lah gitu. Ya, terima kasih Pak Anang. Ini kan Tridharma ya, Tridharma perguruan tinggi. Ya, itu. Pasti akan kita masukkan itu Pak Anang nanti dalam penilaian. Terima kasih Pak Anang. Yuk. Baik, mungkin menambahkan dari jawaban Pak Bakti ya barusan, Pak Anang, Prof. Anang dan Pak Halid ya. Tentu yang kita cari, yang kita akan highlight adalah prestasi ataupun kiprahnya ataupun pencapaiannya ya dari para alumni teknik industri ini gitu. Jadi misalnya nih ya, misalnya saya mungkin to the point aja ya, pakai contoh ya Pak Anang izin ya. Jadi misalnya dari segmen industri dia menjabat seorang CEO di perusahaan gitu, tapi ternyata perusahaannya rugi nih dalam setahun terakhir atau 2 tahun terakhir gitu. Nah, itu ruginya karena apa tuh kita bisa lihat secara fundamental. Kalau berarti kan mungkin ada yang salah mungkin dalam pengelolaannya. Nah, itu mungkin akan menjadi pertimbangan kita untuk mungkin ada kandidat lain ya yang lebih cocok gitu. Jadi bukan hanya jabatan Pak Prof. Anang dan Pak Halid, tetapi kiprahnya apa, prestasinya apa. Kalau tadi Pak Prof. Anang menyampaikan ada yang sifatnya penelitian atau pengabdian masyarakat, nah itu yang kita cari. Dampak-dampak besarnya dari penelitian tersebut apa, pengabdian masyarakatnya apa, itu yang akan menjadi
poin-poin penting dalam penilaian penjurian kita, nah, sehingga nanti hasil-hasil ataupun kiprah inilah yang akan kita angkat ke khalayak publik, bahwasannya ini adalah yang menjadi dasar penilaian kita. Kurang lebih itu tambahannya Pak Prof. Anang dan Pak Halid. Bagus. Semoga mudah-mudahan acara ini bisa benar-benar yang kita tunjuk ke penang, yang kita sebagai penang adalah yang benar-benar layak, benar-benar kiprahnya luar biasa. Kurang lebih seperti itu Pak Prof. Terima Anang. kasih, Pak Pak Ustaz. Bakti, mungkin kalau ada masukan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wiza atas penjelasannya, dan Pak Halid, terima kasih atas pertanyaannya, serta Bapak Anam, terima kasih atas masukannya. Untuk itu, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Ya, Ibu Hernita. Silahkan, Bu. Ibu Hernita, ada yang ingin ditanyakan, Bu? Mohon izin, Bu, ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya bocor ya, Salsa bilang. Oh, baik. Mungkin bocor ya, Ibu ya. Baik, Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin saya boleh izin bertanya sedikit ya Pak ya. Tadi kan ada timeline ya Pak Wiza ya. Mengenai timeline-nya untuk deadline-nya penutupan pendaftaran itu di tanggal 31 Juli ya Pak ya. Nah, apabila ternyata antusias dari para teknik industri ini lumayan cukup banyak gitu, apakah ada pemunduran Pak untuk timeline-nya? Ya, ini pertanyaan bagusnya, ada pengunduran atau enggak ya. Sebenarnya saat ini sih kalau ditanya sekarang ya mungkin belum dulu ya, supaya kita tetap ke tanggal yang sudah direncanakan. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan kalau nanti bisa kita buka lagi, tetapi tergantung keputusan Dewan Juri ya. Apakah kalau udah lewat dari batas waktu masih boleh atau tidak gitu. Tapi untuk sekarang kita set target deadline-nya adalah di 31 Juli 2024 ya, saya bilang. Terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, untuk itu nanti kami akan berikan link-nya, dan Bapak Ibu sekalian bisa untuk mengisi pendaftaran atau di-save terlebih dahulu. Nanti kami juga akan mengirimkan form-nya untuk Bapak Ibu sekalian dapat mensubmit beberapa ketentuan yang sudah kami tentukan. Baik, ini sebentar. Ya, baik Pak Bakti, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga sehat selalu Bapak. Terima kasih. Baik Ibu, Bapak Nurli, ada pertanyaan? Bapak Ibu sekalian, masih dibuka pertanyaannya, mungkin 2 lagi ya Pak Wiza ya. Masih kita buka pertanyaan. Apakah Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Oh ya, baik Pak Abdul, dipersilakan Pak. Iya, tadi saya coba iseng buka pendaftaran untuk akademisi. Nah, ternyata itu kalau di bidang dosen, itu dosen ya, dosen itu harus berpendidikan S3 dan memiliki jabatan fungsional rektor kepala atau guru besar. Kalau dia kategori Studi Teknik Industri, Kaprodi, nah Kaprodinya itu harus berakreditasi unggul dan memiliki jabatan fungsional kepala atau guru besar. Nah, ini pertanyaan saya, apakah ini tidak membatasi bagi mereka yang pengen berpartisipasi, tapi dia masih S2 tapi punya prestasi yang sangat bagus gitu. Nah, ini kalau sudah dibatasi seperti ini kan, apalagi unggul kan sangat sedikit ya universitas itu yang kaprodinya unggul untuk kaprodi industri.
Ini bahan pertimbangan aja, masukan. Kalau masih bisa dirubah gitu, mungkin pesertanya akan cukup banyak. Karena menurut saya banyak yang master malah yang atau insinyur yang punya prestasi yang banyak ya di bidangnya gitu. Tidak kalah hebatnya dengan yang sudah S3. Karena kalau menurut saya ini dibatasi seperti itu, mungkin pesertanya tidak terlalu banyak. Demikian dari saya, Pak Wiza, Bu Rina mungkin, dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdul. Silakan Pak Wiza atau Bu Rina dipersilakan untuk dijawab, Pak. Ya, mungkin dari Bu Rina, Bu. Mangga, silakan Bu Rina. Terima kasih. Iya, ya ini karena apa namanya kita dari PKTI ya Pak. Jadi memang kan dari pendaftarannya itu kan juga kelihatan ya. Kalau yang kenapa IAB itu kan karena IAB itu juga kan dari PII juga gitu ya. Jadi kita beranggapan kalau prodinya sudah IAB itu jadi sudah mendukung programnya PII juga. Kenapa seperti itu gitu ya? Mungkin kalau ada yang nanya. Nah, itu jadi kenapa unggul ya kita anggap yang unggul itu juga ternyata udah banyak sih Pak. Kalau di TI aja udah 30-an ya. Terus kalau yang juga udah unggul dan General IAB itu udah sekitar 14 gitu. Jadi nggak sedikit banget juga. Nah, mungkin juga dari yang kategori dosen itu juga sebenarnya yang doktor itu juga udah banyak sih Pak gitu. Jadi eh, ya kita bisa bisa seleksi yang the bestnya lah istilahnya gitu sih Pak. Gitu. Kasih. Ya, mungkin saya mau tambahkan sedikit ya dari Bu Rina tadi. Ini kriteria ya memang seperti kurang lebih seperti ini Pak Abdul Haris. Dan ya highlight keyword dari Bu Rina tadi adalah kita insya Allah akan mencari yang best of the best-nya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi tentunya yang memiliki achievement, memiliki raihan-raihan ataupun pencapaian itu silahkan untuk bisa ikut ya. Nah, tetapi tentu kita punya certain kriteria dan yang kita harapkan kita akan ya best of the best ya dari beberapa kampus, beberapa universitas ini. Ini kurang lebih itu ya, Bu Lina dan Pak Abdul Haris mungkin kurang lebih itu Pak penjelasannya. Terima kasih Baik, Pak. terima kasih Mas Terima Wiza, kasih Bu masukannya Rina, Pak. makasih. Terima kasih. Pak Wiza ada pertanyaan lagi Pak. Satu lagi Pak Wiza. Alif Oh nih, iya, Pak. silakan Pak Lip. Itu yang apa nominasinya untuk kategori apa aja sih Pak? Misalnya eh, akademisi terbaik, ada profesional terbaik, atau ada apa pejabat pemerintah terbaik dari apa aja tuh Pak? Sudah ditetapkan atau belum Pak? Oh iya, ini izin saya share sekali lagi ya Pak Halid. Jadi udah kelihatan ya. Jadi ini kategori penghargaannya itu ada 3 ya. Yang pertama dari akademisi. Jadi alumni teknik industri yang berkiprah di sektor akademisi di universitas gitu ya kurang lebih. Nah, terus kemudian ya, yang kedua adalah di segmen industri, ya ini yang di bisnis, di perusahaan, itu yang di sektor-sektor ya perusahaan ya, institusi perusahaan gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga di pemerintahan, Pak Halid. Jadi dari tiga kriteria ini nanti ada pemenangnya ada masing-masing gitu. Jadi di masing-masing ini di akademisi ada beberapa yang mencapai hargaan ini gitu. Jadi bukan cuma satu ya, tapi ada beberapa nanti di dalam segmen ini, dalam segmen akademisi ada beberapa. Nah, kriterianya ada di sini gitu. Di industri juga akan ada beberapa nanti yang meraih penghargaan ini. Jadi tergantung dia di segmen industri mana gitu dan pencapaiannya apa gitu. Begitu juga di pemerintahan. Kurang lebih gitu, Pak Halid. Ya Apakah baik, jelas mungkin Pak ada Wiza. pertanyaan atau ada masukan, Pak? Ya enggak, sudah cukup jelas. Karena kalau hanya 3 terlalu sedikit tadinya saya pikir. Karena Pak Wiza jelaskan dari 3 ini masing-masing ada lagi apa dibagi lagi. Betul. Jadi lebih dari 3 apa bisa jadi bisa mencapai 9 gitu Pak ya minimal. Tambah 1 Betul. plus tambah 1 plus lifetime achievement pas jadi 10 tuh Pak.
Ya, kurang lebih gitu, Pak. Jadi bukan, maksudnya gini, bukan dari akademisi hanya ada satu orang gitu. Enggak, bukan gitu, Pak. Ini saya highlight juga ya. Tetapi di dalam segmen kategori yang akademisi itu nanti ada beberapa gitu yang mencapai penghargaannya gitu. Nah, segmennya ada yang Lifetime Achievement Awards ya, tentu ini yang kita lihat namanya lifetime ya. Lifetime itu berarti sepanjang perjalanan hidupnya dia mengabdikan keahliannya, kiprahnya untuk keilmuan teknik industri, kurang lebih seperti itu. Nah, itu lifetime. Nah, terus kemudian ada Outstanding Achievement Awards. Nah, ini yang juga raihan-raihan yang tadi seperti pertanyaan Pak Anang ya. Apakah ada raihan-raihan yang luar biasa dari sisi pengabdian masyarakat, penelitian, research ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu akan kita pertimbangkan nantinya gitu. Jadi bukan hanya satu, Pak Khalid. Ya jelas nih. Jadi nanti akan ada beberapa di dalam satu segmen ini. Kurang lebih gitu, Pak. Terima kasih Pak Alid atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Wiza. Baik, terima kasih Pak Halid dan Pak Wiza atas pemaparannya. Kemudian selanjutnya, satu pertanyaan terakhir sebelum saya tutup, apakah ada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya? Terakhir Pak Wiza, ya kami bisa bantu apa Pak? Atau harus bantu apa Pak? Maaf Pak Halid, gimana Pak? ISTMI bisa bantu apa nih Pak striknya Pak? Oh sangat banyak Pak. Ya yang pasti ya sosialisasi ya. Kalau misalnya ada rekan-rekan dari 3 segmen ini Pak, dari akademisi, industri, pemerintahan yang bisa ikut contribute di acara ini. Nah, ini kami harapkan nih Pak partisipasinya. Yang pertama itu. Yang kedua, jika Pak Halid dan rekan-rekan di ISTMI mudah-mudahan ada relasi ke donatur atau yang bisa memberikan sponsorship. Nah, itu juga sangat-sangat kami tunggu, Pak Halid. Dan atau yang ketiga, jika nanti mau ikut join sebagai panitia, mangga Pak, kita buka seluas-luasnya. Mudah-mudahan makin banyak yang terlibat, kita juga sangat terbantu Pak. Mungkin gitu Pak, kita siap ini. Untuk acara ini insya Allah kita butuh bantuan dari rekan-rekan juga Pak. Ya, terima kasih Pak Wiza. Nanti setelah kita coba saya akan koordinasikan dengan tim pengurus ISTMI. Terima kasih banyak Pak. Siap Pak Halid, terima kasih banyak Pak Halid, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Halid dan Pak Wiza. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah jelas ya Pak ya untuk pemaparannya dan juga pertanyaan yang disampaikan. Begitu apabila Bapak Ibu sekalian memang mempunyai pertanyaan dapat menghubungi kontak person yang telah kami sediakan di undangan pada sosialisasi hari ini. Untuk itu saya izin untuk merekap kegiatan sosialisasi hari ini, di mana untuk penilaian sebetulnya syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia itu siapapun tetap bisa mengikuti, dan nantinya penilaian akan dikembalikan lagi kepada juri ya Bapak Ibu sekalian. Jadi apabila merasa bahwa ada syarat dan ketentuan yang memang belum masuk, dicoba saja gitu ya. Nanti untuk penilaian dan nominasinya nanti akan diumumkan, dan sifat dari pengumuman juri ini bersifat mutlak ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk itu Bapak Ibu kami sudah menyediakan submission for academic, boleh di screenshot terlebih dahulu, di mana Bapak Ibu bisa mengapply submission-nya sesuai dengan kategori yang ingin di submit gitu ya Bapak Ibu ya. Ada kategori akademisi, industri, dan pemerintahan. Atau Bapak Ibu juga boleh mensalin link yang ada di kolom komentar Zoom-nya. Dipersilahkan. Mungkin saya beri waktu untuk 1 menit terlebih dahulu untuk disimpan ya Bapak Ibu ya. Boleh di screenshot, boleh disalin linknya yang ada di kolom komentar.
Baik Bapak Ibu, diharapkan sudah di screenshot ya dan sudah di save linknya. Namun apabila ada pertanyaan nantinya bisa menghubungi kontak person yang telah kami sediakan. Untuk itu, terima kasih saya mewakili Panitia Industrial Engineering Awards 2024. Terima kasih atas ketersediaan waktunya. Semoga kita bisa bertemu di acara Industrial Engineering Awards 2024. Terima kasih Bapak Ibu, selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Bapak dan Ibu. Terima kasih Terima banyak. kasih Pak Wiza, Terima Bu kasih. Salsabil. Terima kasih Bapak. Iya, Liv. Ya, silakan Bapak.